underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beberapa waktu yang lalu Menteri Agama mewacanakan program sertifikasi penceramah khotbah Jumat. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, sertifikasi pengkhotbah Jumat itu kan untuk khotib kan. Betul. Semua orang jadi bingung ya. Sebetulnya itu masalahnya itu di mana? Ya, sepengertian kita orang itu yang namanya ustadz itu kan guru. Betul. Cuman ustadz itu kan guru yang tidak pakai sertifikat. Kalau kita mau jadi guru SD harus lulusan SPG zaman kuno. Kalau sekarang mau jadi guru SMA, lulusannya harus IKIP. Tapi kalau ustadz tidak ada seperti itu. Khotib juga tidak ada. Karena relatif yang namanya ustadz atau khotib itu kan dipercaya oleh masyarakat bahwa ini adalah seorang guru yang diharap bisa memberi bimbingan yang baik terhadap para umatnya. Nah, sedangkan kalau khotib sholat Jumat dan Idul Fitri itu kan yang milih itu kan takmir kan, pengurus dari masjid yang ada di sana. Betul. Ya. Pilihannya kan juga mestinya benar kan, karena kalau yang memberi khotbah itu suaranya pelan, ya siapa yang mau denger nanti apa yang dikatakan itu kan tidak masuk di dalam hatinya, ya. Sebaliknya kalau kata-kata yang disampaikan itu ramutu, ya, itu kan Jumatnya kan dia ngantuk, ya kan nggak bisa. Jadi sebetulnya pilihan-pilihan ini kan pasti ya, pengurus masjid kita ini takmir itu kan pasti milih. Oh, ini siapa yang cocok untuk khotib karena dia suaranya menggelegar, memberi semangat. Kalau memberi wejangan-wejangan menyejukkan hati, semua kan bagus ya. Jadi kalau masalah disertifikasi itu bahasanya kok rasanya kurang tepat ya. Bagaimana dengan alasan Menteri Agama bahwa perlunya sertifikasi penceramah khotbah Jumat ini untuk persatuan umat Islam, Om Bob? Memang belakangan ini banyak kejadian atau isu-isu yang konon ada banyak khotbah-khotbah yang dilakukan itu berisi nggak cuma menyejukkan tetapi juga dititipi unsur-unsur yang kelihatannya menuju ke yang radikal. Kalau kita lihat perkembangan dunia itu seperti di Filipina itu ada itu yang sering baca nelayan-nelayan kapal-kapal kita itu ya, itu kan garis keras. Betul. Ya. Juga di negara-negara Timur Tengah itu kan ISIS juga merajalela ya. Jadi ini memang negara harus hati-hati. Apalagi Indonesia ini kan termasuk kalau dari galangan internasional itu kan sesuatu yang potensial untuk adanya teroris itu cukup besar ya. Kan sudah terbukti itu di Poso, di Tamrin kemarin, kemarin menjelang hari Natal itu ya. Dan itu kan memang mengkhawatirkan ya, kalau kita jadi pemerintah juga kepalanya pusing. Bagaimana ini harus diatasi. Jadi enaknya kalau seperti ini bagaimana, Om Bob? Mestinya langkah-langkah yang dituju itu bukan sertifikasi ya, justru yang penting itu memang pemerintah suka atau tidak suka itu harus bisa mempunyai orang-orang yang jiwanya seperti pemerintah ya, yang jiwanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Dan setiap ada khotbah itu ikut mendengarkan. Kalau memang isinya itu ternyata bukan menyejukkan tetapi menghujat, menebarkan rasa-rasa kebencian, harusnya setelah selesai khotbah, lah sang khotbah itu diajak omong-omong, tadi itu ada yang kurang benar, minta tolong besok jangan seperti ini lagi. Kalau tidak ada petugasnya yang mendengarkan saat khotbah Jumat itu bagaimana, Om Bob? Memang khotbah Jumat atau khotbah dimanapun kan di Indonesia ini banyak sekali ya. Memang kalau pemerintah harus menyediakan petugas di mana-mana untuk mendengarkan ini kan jadi aneh juga ya. Mana ada dana yang segitu besar kan? Betul. Nah, untuk itu memang masyarakat juga diperlukan partisipasinya. Jadi kalau ada masyarakat yang dengar kok rasanya ini tidak pas dengan tujuan kita bernegara, ya orang tersebut diminta kesediaannya
melaporkan, mendiskusikan dengan aparat pemerintah yang ada di tempat itu. Ya niscaya insya Allah apa yang dilakukan ini akan membawa damai dan kesejahteraan bersama, di mana NKRI kan tetap harus dipertahankan ya. NKRI ini adalah satu-satunya di dunia loh. Ya sayang kalau NKRI ini tidak kita pertahankan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om